Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara semua. Karena semuanya sudah saya tulis di buku, jadi saya hanya akan menyampaikan ini ringkasan saja ya, supaya bisa membacanya dengan lebih jelas, lebih terang, dan bisa membantu yang lain untuk bisa lebih memahami. Begini dulu, Bapak Ibu silakan mengingat kalau pertemuan pendalaman kita sampai sekarang ini, mana yang lebih penting, firmannya atau penjelasannya? Kalau yang lebih penting itu firmannya, itu sudah pasti setiap tahun tidak ada yang pusing dengan materi dan penjelasan. Tapi sampai sekarang ini nyatanya kita masih memerlukan penjelasan karena pilihan teks dan temanya itu termasuk yang sulit. Nah, tahun ini kita masih akan belajar kitab nabi-nabi kecil, Zakaria dan Maleakhi. Tapi tolong ingat-ingat, beberapa tahun yang lalu ada nggak di lingkungan yang sampai tidak bisa menyebut nama nabi Nahum dan Habakuk? Ada yang salah sebut nabinya apa enggak? Nggak pernah ketemu orang yang ya Bapak Ibu nggak salah sebut. Bapak Ibu belajar di lingkungan mau nyebut nama Habakuk saja banyak yang nggak bisa. Rumah Habib. Nah, kita akan mulai dengan melihat tema dan kemudian ya kita perlu mengerti apa yang dimaksudkan dengan tema Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Kalau tidak diberi penjelasan tentang tema ini, bisa terjadi orang akan memikirkan sendiri isinya dan kemudian bahkan seringkali tidak menemukan apa yang dimaksudkan. Nah, dalam penjelasan tema ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat, karena ini masih tahun jubileum, lalu kita memperhatikan gula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Spes non confundit. Kita akan lihat dulu apa yang disampaikan oleh Paus dalam dokumen ini di artikel yang pertama. Kita lihat slide berikutnya. Dalam dokumen ini Paus mengatakan bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja sebagai pengharapan kita. Nah, di mana-mana kita memasuki pintu dan kita menemukan porta santa, tapi kita perlu tahu mengapa ada pintu itu. Kemudian begini, dalam dokumen ini Paus menunjukkan ada banyak tanda pengharapan di dalam kehidupan manusia. Tapi harus diakui, pengharapan utama sekaligus pengharapan terakhir untuk orang beriman adalah ini, keselamatan. Bapak Ibu bisa periksa di dalam doa yang kita ucapkan, di dalam lagu yang kita nyanyikan, di dalam ekaristi yang kita rayakan. Bahkan kita menyebut Yesus itu juru selamat. Tapi kalau orang mendengar kata keselamatan, itu artinya apa? Yang harus diingat ada dua, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ini yang diharapkan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini pengharapan ya Bapak Ibu, nggak usah bingung mau buru-buru untuk masuk dalam kehidupan kekal ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah berebut. Nanti akan ada waktunya. Nah, untuk orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya Allah itu mengaruniakan kehidupan kekal, ya.
dan karunia itu diberikan melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, dan setelah dosa dihapus, manusia dipandang layak untuk hidup bersama dengan Dia dalam kehidupan abadi. Disinilah Bapak Ibu, Yesus disebut sebagai pintu keselamatan. Kalau orang mau masuk dalam kehidupan kekal, maka orang harus melewati pintu. Pintunya itu adalah Yesus. Dan melalui pintu yang adalah Yesus itu, artinya apa? Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus itu bukan soal mulut mengucapkan aku percaya. Percayalah Bapak Ibu, kalau untuk urusan mengucapkan aku percaya, saya tidak yakin ada yang lebih dari orang Katolik. Setahun berapa kali mengucapkan aku percaya kalau sangat menghitung? Bisa mengucapkan aku percaya. Nanti bulan Rosario, bulan Maria, pasti mengucapkan aku percaya. Bapak Ibu silakan mengingat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau yang percaya cuma mulutnya, nanti yang masuk hidup kekal juga cuma. Nah, tidak juga begitu kan? Orang yang percaya akan mewujudkan kepercayaan itu. Kalau mengikuti ucapan Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Orang yang percaya itu mewujudkan kepercayaannya dengan hidup menurut kehendak Allah. Hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hidup yang dikehendaki oleh Allah itu yang bagaimana? Mengingatnya sederhana saja kok. Mengingatnya ya, satu, mengasihi Allah. Dua, mengasihi sesama. Itu hidup yang dikehendaki Allah yang seperti itu. Nah, orang yang percaya kepada Yesus akan menyesuaikan hidupnya sehingga hidupnya akan diwarnai dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika orang berbicara tentang pembaruan hidup, maka yang harus diingat adalah dulu hidup diwarnai dosa, sekarang hidup diwarnai dengan kasih. Pembaruan relasi. Kalau orang berbicara tentang dosa, dosa itu dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Ketika orang mengalami pembaruan relasi dalam hidup, maka hidup atau relasi yang sebelumnya diwarnai dosa, sekarang diwarnai dengan kasih. Baik, ini pemahaman sederhana tentang pembaruan hidup dan pembaruan relasi dalam hidup. Orang yang melakukan pembaruan hidup itu akan menata hidupnya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ketika orang memperbarui relasinya dalam hidup, maka dia akan menata relasinya dengan Allah dan dengan sesama, dan hidupnya sekarang relasinya dengan Allah, relasinya dengan sesama akan menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, ini bicara tentang pembaruan relasi dalam hidup, dan kita mulai tadi dengan gula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian yang kedua bicara tentang ini, Allah sebagai sumber pembaruan relasi. Nah, ini Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Orang Israel dulu diperbudak di Mesir. Mereka budak kan? Kemudian mereka, orang Israel, dibebaskan oleh Allah. Setelah dibebaskan, mereka diangkat menjadi umat pilihan Allah. Dulunya mereka budak, sekarang menjadi umat Allah. Mereka mendapatkan identitas yang baru, mereka mendapatkan jati diri yang baru. Jati dirinya adalah umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika orang berbicara tentang jati diri, ingat saja, kita hidup itu ini kan
punya banyak jati diri atau identitas kan? Di rumah, Bapak Ibu sebagai orang tua akan menjalani hidup sebagai orang tua. Kemudian kalau di tempat usaha, di tempat kerja, entah Bapak Ibu punya kedudukan apa, akan menjalani hidup di kantor, di tempat kerja seperti identitas ini. Kalau di paroki, Bapak Ibu ketua seksi kerasulan kitab suci, gitu kan ya. Kalau di sini sekarang jadi apa? Sekarang Bapak Ibu jadinya duduk, saya berdiri. Tapi kalau jadi paroki, Bapak Ibu yang berdiri, ketua lingkungan yang duduk kan, hidup mengikuti jati diri yang begitu. Sebagai ketua seksi sekarang saya mendengarkan, tapi nanti di paroki saya akan berbeda. Orang Israel punya jati diri yang baru, umat Allah, dan Allah memberikan kepada mereka hukum Taurat. Ini bukan beban untuk mereka, tapi pedoman untuk hidup sehingga orang Israel bisa hidup mengikuti jati diri, bisa hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, kemudian ini yang diharapkan Tuhan jelas ada. Orang Israel hidup mengikuti jati diri, hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan isi hukum Taurat, Bapak Ibu bisa mengingat ucapan Tuhan Yesus. Hukum mana yang terutama dalam Taurat? Tuhan Yesus jawab, 1. Kasih kepada Allah, 2. Kasih kepada sesama. Itu yang diharapkan oleh Tuhan untuk dilakukan orang Israel. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, orang Israel melanggar hukum, tidak hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan itu berarti tidak hidup sesuai dengan jati dirinya. Silakan mengingat penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel sepanjang sejarah. Kemudian silakan mengingat juga ini ketidakadilan, kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel kepada sesamanya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, para nabi diutus untuk menjumpai orang Israel, menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel? Tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa, lalu kembalilah hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di sini kita juga bertemu dengan pembaruan relasi dengan Allah dan dengan sesama. Jadi tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa. Jangan lagi menyembah berhala, tetapi sekarang kembali berbakti kepada Allah dan kemudian kasihi sesama. Bapak Ibu, karena ini sosialisasi, jadi saya hanya menyampaikan yang begini. Saya tidak minta Bapak Ibu buka Alkitab, padahal kalau nggak buka nanti jadi hafalan saja. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kita ingat di perjanjian baru. Di antara Bapak Ibu ada yang nggak hafal Yohanes bab 3 ayat 16 apa? Ayo ucapkan bersama-sama tanpa buka teks. Karena makin lama makin habis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang silakan mengingat Allah menghendaki keselamatan manusia. Allah mengasihi manusia, dan kasih Allah itu diwujudkan dengan dua hal. Satu, menghendaki manusia bahagia, masuk dalam kehidupan kekal. Dua, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau mau tahu kasih Allah, lihat Yesus.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, jadi kalau mau menikmati hidup kekal, syaratnya kan percaya kepada Yesus. Kembali lagi, orang yang telah mengambil putusan untuk percaya kepada Yesus akan menyesuaikan hidupnya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena Tuhan sudah mengasihi dia, maka orang yang percaya akan mengasihi sesamanya. Ini tandanya kalau kamu adalah muridku, yaitu kamu melakukan perintah. Apa perintah itu? Mengasihi sesama. Nah, orang yang percaya kepada Yesus akan mewujudkan kepercayaan itu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana bisa mengasihi Allah? Silakan mengingat ini penghakiman terakhir. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Allah. Kalau orang mau mengasihi Allah, dia harus mewujudkan kasih itu dengan mengasihi sesama. Nah, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan yang diwarnai oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini hidup yang baru. Kemudian relasi hidup yang baru itu adalah relasi dengan Allah yang diwarnai kasih, relasi dengan sesama yang juga diwarnai oleh kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi nipulan kitab suci. Ini semua saya taruh di satu layar ini ya. Tapi kamu nanti semoga menjadi mudah. Ini membuat Zakaria dan Maleaki ya. Lihat yang di tengah dulu, sejarah Israel. Orang Israel pulang dari pembuangan di Babel antara tahun 538, 536 sebelum Masehi. Setelah orang-orang Yehuda pulang ke tanah air mereka, yang pertama mereka lakukan adalah membangun bait Allah. Membangun bait Allah. Nah, pembangunan ini baru selesai 515 sebelum Masehi. Setelah bait Allah berdiri, orang Israel awalnya hidup benar, hidup baik, hidup keagamaannya bagus. Lama-kelamaan merosot. Sampai kemudian, Bapak Ibu ingat tokoh Nehemia kan? Nehemia itu adalah seorang pemimpin Yahudi di zaman sesudah pembuangan Babel, setelah orang Yahudi tinggal di tanah air mereka. Nah, ini sejarahnya begitu dulu ya. Kemudian sekarang lihat yang di atas, yang kotak putih. Waktu pembangunan bait Allah. Pada waktu pembangunan bait Allah itu ketua panitia pembangunan bait Allah yang paling atas itu. Ya, namanya Zerubabel. Nah, ketika mereka membangun bait Allah, mereka semangat, mereka gembira karena kita akan mendirikan bait Allah lagi. Tapi kemudian mereka diganggu oleh orang-orang, kalau di perjanjian baru disebutnya orang Samaria. Mudahnya memang begitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek asal usul mereka itu di 2 Raja-Raja bab 17. Mereka mengganggu, mereka orang asing yang ditempatkan di tanah Israel. Kemudian mereka menyembah Allah Israel, mereka ikut membangun bait Allah. Loh, berarti kan ada suplai dana. Untuk orang Yahudi misalnya bukan itu. Orang Samaria itu orang asing itu najis. Kalau orang najis itu ikut membangun, nyentuh batu, nyentuh kayu, kayunya jadi najis, batunya jadi najis, nanti yang ada bukan bait suci tapi bait yang itu yang ditakutkan. Maka mereka tidak boleh ikut. Kemudian mereka mengganggu dengan macam-macam cara. Kitab Nehemia, Esra dan Nehemia cerita banyak tentang hal itu. Pembangunan kemudian terhambat. Dalam situasi seperti itu ada 2 nabi,
Hagai dan Zakaria yang memberikan semangat kepada orang Israel supaya mereka giat membangun. Nah sekarang lihat di kotak hijau di bawah. Oh, jadi nggak kelihatan terlalu kecil ya? Atau nggak kontras ya? Kita lihat nubuat Zakaria. Jadi Zakaria kalau begitu berkarya ketika orang Israel sedang patah semangat ketika membangun Bait Allah. Dan Zakaria menyampaikan seruan, kalian harus bersemangat untuk membangun Bait Allah. Setelah Bait Allah berdiri, Tuhan akan kembali ke Sion. Tuhan akan membawa orang Israel pulang ke tanah air mereka. Dan sesudah itu orang Israel akan hidup dengan tentram, hidup nyaman. Ketentraman itu Bapak Ibu kalau di kitab Zakaria akan ditunjukkan begini. Ada banyak anak kecil bermain, ada banyak opa dan oma duduk-duduk di pinggir jalan, nyantai di taman, bukan di pinggir jalan terus bawa kotak, bukan. Orang tua bisa hidup tenang, anak-anak bisa hidup tenang di jalan. Itu tanda negeri mereka aman dan tentram. Tapi juga diperlukan supaya umat memperhatikan hidup mereka. Umat berlaku adil kepada sesama dan umat memperbaiki diri mereka. Nah kemudian kita lihat sekarang ketika ini Bait Allah sudah berdiri ya, orang Israel hidup rohaninya, hidup keagamannya merosot. Lihat ke atas. Keterangan ini didapatkan dari kitab Nehemia. Umat tidak mau memberikan persembahan. Para imam dan Lewi nggak punya penghasilan sekarang. Mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka di Bait Allah lalu kerja di ladang. Akibatnya apa? Ibadat di Bait Allah tidak terurus. Kemudian yang berikutnya, umat mengabaikan hari Sabat. Pada hari Sabat mereka bekerja, pada hari Sabat mereka tetap melakukan pekerjaan. Ini pelanggaran terhadap Taurat. Nah yang paling berat yang ini, perkawinan campur dengan bangsa asing dan ini membahayakan iman orang Israel. Nah kemudian Bapak Ibu lihat sekarang bagian kanan pembaruan keagamaan ya, yang ditambah. Nehemia melihat situasi ini dan kemudian melakukan pembaruan. Yang dilakukan apa? Menarik persembahan dari umat supaya imam dan Lewi bisa hidup, mendapatkan kehidupan dan nggak perlu bekerja sehingga mereka bisa mengurus ibadah di Bait Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian melarang orang bekerja pada hari Sabat. Kalau ada yang dagang di hari Sabat, Nehemia akan usir mereka. Kemudian ini yang berat, memulangkan istri-istri yang dari bangsa asing. Istri, perempuan-perempuan itu dan anak-anaknya disuruh pulang semua, pulang ke negeri masing-masing. Untuk kita mungkin jadi aneh, tapi untuk orang Yahudi zaman itu ini sangat penting. Kenapa? Nomor satu itu iman. Kalau ada percampuran antara Israel dengan bangsa-bangsa lain, yang paling dikhawatirkan adalah kehilangan iman. Nah sekarang kita lihat Maleakhi. Kalau melihat isi kitab Maleakhi, lalu kita bisa melihat Maleakhi itu bekerja, berkarya. Ketika orang Israel itu imannya bobrok, ketika itu keagamaannya menurun. Nah Maleakhi misalnya menunjukkan, menyampaikan kecaman ini ya, para imam tidak mempersembahkan korban dengan benar. Binatang yang cacat dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian bohong sama Tuhan. Waktu Nazar bilangnya binatang jantan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata yang mereka persembahkan binatang yang betina. Untuk kita nggak ada soal mau betina mau jantan, kalau sudah dipanggang matang nggak ada masalah. Tapi untuk hidup keagamaan orang Israel, persembahan kepada Tuhan itu binatangnya harus jantan. Kemudian Nabi juga melihat para imam tidak mengajar dengan benar. Berikutnya lagi, umat tidak memberikan persembahan sehingga imam dan Lewi harus kerja. Berikutnya lagi,
Maleakhi juga melihat perceraian, perzinahan, dan kemudian ini kawin campur. Kalau begitu, apa yang diwatakan oleh Maleakhi senada sama dengan situasi orang Israel sebelum Nehemia melakukan pembaruan. Di masa itulah Bapak Ibu Maleakhi berkarya. Kemudian lihat yang diserukan Maleakhi apa? Bertobat. Orang Israel harus bertobat. Orang Israel harus memiliki sikap takut akan Allah, hormat kepada Allah, dan itu juga berarti mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang kita akan lihat materi di bulan Kitab Suci. Jadi kita diajak untuk merenungkan nubuat Zakaria dan Maleakhi. Dua pertemuan akan membahas Kitab Zakaria dan dua pertemuan akan membahas Kitab Maleakhi. Nah, Bapak Ibu, ini keterangan awal tentang tema bulan Kitab Suci, dan sekaligus saya menyampaikan latar belakang nubuat mereka. Nanti keterangan lebih lanjut Bapak Ibu bisa membaca di buku. Tapi yang menjadi lebih penting, kalau membaca buku lalu ada teks Kitab Sucinya, silakan dibuka teksnya dan dipelajari Kitab Suci. Terima kasih.